Tes 1 2 3. Maura, Min request nama Macan dong. Saya udah ngikutin channel dari lama. Dibales ye, awas kagak dibalas. Saya aduin ke Mas Bahlil ganteng. Waduh, oke siap Brad. Gak beranilah saya kalau sama kakanda yang satu itu. Aduh, FF Targol. Halo Bradku, masih belum dibawa nih request nama Targol. Salam dari Makassar Bradku, mudah-mudahan kali ini dinotif. Oke siap Brad, gaskeun. Oke, sebuah film perampokan yang plot twist banget karena biar penasarin, so biar semangat mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3, apa? Gaskeun, mantap! Film dibuka dengan kesibukan dalam sebuah bank, padahal sebentar lagi akan segera tutup. Tanpa disadari, di belakang para perampok handal yaitu Darren, Weinstein, dan Gates bersiap masuk melalui atap gedung untuk merampok brankas. Di lain sisi, seorang nasabah bernama Trip menghampiri teller cantik, mencenut, dan amburahoy bernama Caitlin untuk mengambil uang. Trip langsung terpesona karena Caitlin punya tubuh yang indah dan sesuatu yang membuat Trip gagal fokus. Untungnya Trip menggunakan kacamata hitam membuat Caitlin gak curiga jika dari tadi Trip terus menatapnya. Sementara itu para perampok akan segera beraksi, menyiapkan senjata dan mulai masuk ke dalam bank. Dengan cepat mereka segera menuju ruangan utama untuk mengamankan para sandera sebelum menuju incaran utama yaitu brankas. Tapi rencana mereka menjadi berantakan karena ada geng perampok amatir yaitu Bud dan seorang rekannya yang kita panggil aja dia Macan lah ya, requestan dari embrad kita yang ini. Tapi karena udah kepalang tanggung, mereka tetap beraksi dan perampokan itu pun dimulai. Dan inilah Flypaper. Obvious with the guns and everything? No, this is our job. Stand down. Terjadi ketegangan antara kedua perampok itu karena mereka malah saling todong senjata. Dikarenakan akan sangat berbahaya, Gates meminta petugas untuk meribut sistem pengamanan agar brankas yang diincar gak didapatkan oleh perampok lain. Darren meminta Bud dan Macan untuk menyerah aja, tapi tiba-tiba terdengar tembakan dari orang misterius yang tepat mengenai seorang sandera, membuat Bud dan Macan balik melawan karena mengira peluru tersebut berasal dari Darren. Tapi tentu persenjataan yang lengkap membuat para perampok handal lebih unggul sampai Bud dan Macan terus mencari tempat berlindung. Aksi baku tembak itu membuat sistem keamanan bank otomatis menyala dan kini mereka semua terkunci dalam bank. Di tengah itu Trip memberanikan diri keluar dari tempat aman untuk mengecek kondisi nasabah yang tadi tertembak. Trip mencoba berunding dengan para perampok karena keduanya punya tujuan yang berbeda, yaitu para perampok handal mengincar brankas, sedangkan para perampok amatir mengincar ATM. Trip meminta mereka sebaiknya fokus dengan target masing-masing agar gak terjadi keributan. Why not? Just pretend it's two different banks. Tapi para perampok gak terima karena dari awal ingin perampokan mereka gak ada yang mengganggu. Gates sampai udah gak sabar ingin menghabisi Trip karena udah tahu suasana lagi tegang, tapi bisa-bisanya malah memberi arahan. Tapi Weinstein mengingatkan jika rencana dari awal senjata itu bukan untuk membunuh, tapi untuk menakuti Sandra. It's okay. Come here. Watch him. Dengan beraninya, Trip meminta para perampok mendekat ke hadapannya, lalu Trip meminta mereka agar berkenalan. Ya iyalah, gak kenal maka gak sayang ya kan? Bud dan Macan mulai mengenalkan diri, tapi sontak Darren marah dan langsung menembakkan peluru karena merasa gak dihargai. Beberapa saat kemudian, para perampok handal mengamankan semua sandera, termasuk Trip, dan mengunci mereka di lantai atas. Mereka balik ke bawah mencari pegawai lain yang masih sembunyi, lalu menahannya di tempat yang sama. Kemudian mereka menutupi pintu dengan banner gambar yang udah disediakan agar aksi mereka agak kelihatan dari luar.
Di lain sisi manajer bank yang kita panggil aja dia Targol lah ya, requestan dari embrad kita yang ini meminta maaf pada para sandera karena dia gak sengaja bertindak membuat mereka dalam ancaman dan bank telah dirampok. Asisten Targol menenangkan para sandera jika selama ini dia dan Targol beberapa kali pernah berunding dengan perampok dan selalu berhasil, apalagi para perampok di bawah terlihat mudah diatasi. Seketika Trip berkata jangan menganggap remeh karena ada 2 geng perampok yang lagi beraksi. Gak lama para perampok mengecat pintu kaca agar para sandera gak tahu apa yang lagi terjadi. Weinstein meminta para sandera jangan ada yang berani keluar, apalagi coba-coba menghubungi polisi dan mereka akan selamat asalkan mau nurut. Are you kidding me? Sementara itu Darren bersiap untuk membuka pintu brankas, tapi tiba-tiba datanglah Booth dan Macan. Sontak Darren langsung menodongkan senjata karena merasa terganggu. Darren gak habis pikir karena mereka nekat merampok dan gak menggunakan penutup wajah, karena jika hanya modal tato aja, orang lain gak akan takut. The fuck out. God damn it. Bukannya sadar, Booth malah merasa bahwa Darren lagi memujinya hingga Booth menunjukkan semua tato yang ada pada lengannya. Seketika Darren menghampiri dan meminta mereka keluar jangan mengganggu karena Darren gak akan segan melepaskan tembakan. Get the fuck out of here before I put a bullet in both your asses. Kemudian Macan membuka koper yang dia bawa dan ternyata berisi banyak bahan peledak. Booth sangat senang karena Macan menyiapkan perampokan dengan baik, membuat Booth gak sabar ingin segera meledakkan ATM dan menggasak semua uang yang ada. Di waktu yang sama Trip seolah menjadi detektif dadakan karena penasaran apa yang telah membunuh nasabah tadi. Trip sampai mencari identitas nasabah itu untuk mengetahui apakah ada hubungannya dengan perampok atau hanya orang yang kurang beruntung. Trip menunjukkan beberapa dokumen milik korban dan membuatnya semakin penasaran karena korban sama sekali gak membawa rekening bank, apalagi seingat Trip, korban hanya berdiri sambil mengawasi suasana dalam bank. Trip menjadi curiga jika si nasabah itu punya sesuatu hingga dia pun dibunuh dengan sengaja, bahkan para perampok aja gak ada yang sadar telah menembaknya. Kemudian Trip mencoba mencari jalan keluar melalui atap untuk memastikan siapa yang telah menembak orang itu dan melihat apa aja yang telah dilakukan oleh para perampok. Trip sempat ditahan oleh asisten Targol, tapi pada akhirnya Trip tetap berhasil masuk ke atap. Sementara itu Booth baru beres memasang semua bahan peledak pada ATM dan gak lama lagi akan diledakkan. Dengan santuy Booth berjalan menjauh dari ATM, tapi tiba-tiba ledakan itu membuat para perampok handal kesal karena rencana mereka terganggu dan butuh lama lagi agar bisa membuka brankas. Gates jadi gak sabar ingin menghabisi mereka karena jika terus dibiarkan, rencana perampokan ini akan gagal total. Di lain sisi ternyata Booth masih selamat, lalu Macan segera menghampiri. Macan berjalan ke arah ATM dan sangat terkejut karena ATM tersebut dilengkapi 2 pintu yang tentu membuat uang dalam ATM itu belum bisa diambil. Mereka juga menjadi sangat panik saat geng perampok handal mengancam akan menghabisi mereka. Yeah, totally cool. Wouldn't have done it with nobody else. Booth dan Macan pasrah karena udah gak bisa melawan, tapi Weinstein memilih memberikan kesempatan dan meminta mereka agar memberitahu terlebih dulu jika ingin meledakkan bom. Gates sempat kesal karena Weinstein masih aja mengampuni mereka, padahal rencana perampokan udah terganggu hingga akhirnya Gates dan Weinstein sangat panik karena para sandera berhasil keluar. Tiba-tiba Macan terbangun karena tembakan yang dilepaskan Gates ternyata meleset, membuat Macan masih selamat meskipun harus kehilangan telinga. Waduh. Booth segera menodong balik Gates, membuat suasana menjadi sangat menegangkan karena mereka kembali saling todong. Secara mengejutkan, Macan meminta Booth jangan menembak balik Gates karena dari awal tujuan mereka hanya merampok, bukan membunuh orang. Atas hal itu, Weinstein meminta Gates ke lantai atas untuk mengamankan para sandera.
Sementara itu Darren dibuat kaget oleh Trip karena bisa-bisanya para Sandra bisa keluar. Darren meminta Trip pergi, tapi Trip berkata jika dia hanya ingin mengingatkan kemungkinan ada penjahat lain selain mereka. Gak lama Weinstein datang membawa Trip keluar dan mengingatkan karena seharusnya Trip bersyukur masih selamat, padahal tadi sistem keamanan bank sempat dimatikan dan bisa aja akan ada lebih banyak perampok dalam bank. Get in there, Rain Man. Dari sana Trip berkumpul lagi dengan para Sandra dan mulai menyadari apa yang dikatakan Weinstein. Trip menjadi curiga dengan ahli IT bank karena dia merupakan orang yang paling bertanggung jawab untuk mematikan sistem dan memberitahu para perampok. Dikarenakan udah terdesak, ahli IT itu akhirnya mengaku jika dia memang mengirimkan informasi kepada para perampok karena telah membayarnya, tapi ahli IT itu bersumpah jika dia bukan orang yang telah membunuh si nasabah. Beberapa saat kemudian, para perampok handal sangat kesal karena seharusnya mereka udah dari tadi masuk ke dalam brankas. Setelah menunggu lama, Gates berhasil memecahkan kode digital brankas, tapi mereka baru sadar jika brankas tersebut menggunakan pengaman ganda dan tetap harus dibuka secara manual. Said that the clutch was 5 centimeters. That's way thicker. Mereka mulai frustasi karena perampokan yang dilakukan gak kunjung berhasil, padahal Gates dan Weinstein sempat bersitegang karena sebelumnya Gates menyepelekan sistem brankas. Dengan cepat Darren menahan Weinstein dan meminta Gates pergi mengecek boot dan macan agar gak mengacau lagi. Gates pun menghampiri Boot dan Macan dan terlihat mereka akan kembali beraksi meledakkan mesin ATM. Mereka menggunakan semua bahan peledak untuk menghancurkan pintu kedua ATM karena tentu ingin segera keluar dari bank dan membawa uang hasil perampokan. Macan juga sempat berkata jika peringkat kriminal mereka akan lebih tinggi dibanding para perampok handal yang sampai saat ini belum berhasil membobol brankas. Trying to lower our ranking. Whoa, wait. Mendengar hal itu tentu Gates merasa gak terima. Dengan cepat Gates membuka laptop untuk menunjukkan peringkat kriminal agar bisa membuktikan jika Gates dan timnya jauh lebih baik dari Boot dan Macan. Number 674. Gates menunjukkan daftar kriminal paling dicari dan 3 yang paling atas masih belum diketahui, bahkan yang nomor 3 merupakan seorang perempuan, sementara Gates berada di peringkat keempat, membuat Boot dan Macan takjub karena bisa melihat dari dekat penjahat yang paling dicari. Oh, sorry guys. I shall see you later. Kemudian Boot dan Macan melanjutkan rencananya meledakkan mesin ATM. Sebelum itu mereka terlebih dulu ingin mengambil seorang Sandra yang diberikan tugas untuk meledakkan bom yang dipasang pada mesin ATM. Seketika Trip bersedia karena dia ingin mengecek lagi mayat nasabah yang tewas tadi. Trip berdiri di depan mesin ATM lalu diberikan alat pemicu oleh Boot. Trip memberanikan diri mendekat lalu menyimpan pemicu itu dan buru-buru melarikan diri. Tapi kemudian entah kenapa bom tersebut sama sekali gak meledak, membuat Boot dan Macan sangat kesal. Tanpa disadari, Trip diam-diam mendekat ke arah mayat lalu mengecek sakunya dan ditemukan sebuah senjata. Trip semakin bertanya-tanya jika orang yang tewas itu pasti punya tujuan khusus karena senjata yang dibawa sangat sama dengan yang biasa digunakan oleh FBI. Gak lama Macan melihat Trip memegang senjata, membuat Macan langsung meminta Trip agar menjatuhkan senjatanya. Keributan tersebut sampai membuat Gates dan Darren datang hingga Trip menyerahkan senjatanya pada Darren. Trip memberitahu jika orang yang tewas itu merupakan agen FBI dan pasti punya tujuan khusus melakukan penyidikan dalam bank. Itu membuat para perampok bingung sampai Macan berpikir mungkin aja agen FBI itu ingin merampok juga. Bingo. Rasa penasaran yang tinggi membuat Trip terus membayangkan siapa sebenarnya orang yang telah menembak si agen FBI itu. Trip terus mengingat kejadian, mulai dari siapa aja yang terlibat dan dari mana arah tembakan berasal, hingga Trip mengambil kesimpulan jika yang menembak itu adalah Weinstein. Tapi tiba-tiba dengan cepat mereka segera naik ke lantai atas, tapi mereka malah dibuat kaget karena Weinstein dan juga si ahli IT telah tewas dengan luka tembak. Lah, Gates dan Darren menduga jika mereka tewas saling tembak, tapi Trip merasa ada yang aneh karena untuk apa Weinstein membunuh si agen FBI dan malah membunuh juga orang dalam bank yang telah membantu. Wait, you, wait here. Darian, mate, listen.
Sementara itu Bud dan Macan sangat bersedih karena ledakan juga malah menghancurkan semua uang dalam mesin ATM itu. Mereka harus pasrah dan harus pulang dengan gak membawa apa-apa. Di waktu yang sama, Darren cekcok dengan Gates karena rencana perampokan gagal total. Darren memutuskan untuk pergi karena jika diteruskan, mereka bisa tertangkap. Tapi Gates mencoba menahan Darren dan mengatainya gak punya nyali. Tapi Darren sama sekali gak berubah pikiran dan lebih memilih untuk menyelamatkan diri. Beberapa saat kemudian, Gates mengumpulkan Bud, Macan, dan para sandera. Tapi secara mengejutkan, ada sesuatu yang jatuh dan ternyata itu adalah Darren dengan tubuh terbakar akibat Darren mencoba membobol dinding brankas dengan mesin las, tapi sayangnya tabung gas malah meledak. Go on. All right, everybody, you heard the man. Kini Gates bekerja sama dengan Macan dan Bud karena Gates ingin perampokannya tetap berlanjut sampai bisa membawa uang dari brankas bank. Gates meminta Bud membantunya dan jika udah selesai maka semua sandera harus dihabisi. Di lain sisi, Trip mencoba melarikan diri lagi melalui atap karena masih penasaran siapa orang yang telah menghabisi si agen FBI. Kathleen berusaha menahan tapi Trip kekeh sampai membahayakan dirinya demi untuk mencari penjahat lain yang belum ditemukan. Sementara itu Gates menunjukkan kemampuan pada Bud dan Macan, tapi di tengah itu mereka mendengar sesuatu membuat Gates meminta Macan untuk mengecek, takutnya ada sandera yang mencoba melarikan diri. Hello? Macan menyadari jika orang itu adalah Trip dan Macan berkata jika dia gak ingin membunuh melainkan hanya ingin merampok bank. Macan meminta Trip keluar dan berjanji gak akan menembak asalkan Trip mau nurut. Macan malah curhat jika dia terpaksa merampok karena desakan ekonomi, tapi sayang semua uang dalam ATM malah hangus terbakar. Seketika Trip berkata jika aksi Macan ada yang menyabotase karena ada yang aneh dengan alat pemicu bom. Mendengar hal itu, Macan merasa Trip menuduh Bud, lalu Macan menodongkan senjata karena Bud gak akan tega mengkhianatinya. Hey, me and Peanut Butter, we're brothers, you understand me? Gak lama Kathleen memanggil Trip, memberitahu jika Targol kejang dan harus segera diberikan pertolongan. Para sandera pun kerjasama mencari obat karena bagaimanapun Targol adalah manajer bank dan jangan sampai tewas. Beruntung Trip segera datang membawa obat lalu dengan cepat menyuntikkan pada Targol hingga dia pun kembali sadar. Ready? Di tengah itu Gates kesal karena Trip selalu berusaha melarikan diri dan akan mengurung semua sandera dengan ketat. Tentu Trip gak terima membuat Gates marah, bersiap untuk menyerang. Tapi tiba-tiba Trip menodongkan senjata karena diam-diam mengambilnya dari Macan. Is our way out of here. So what you want? A cut? Dalam kesempatan itu Trip meminta Gates memberitahu apa hubungan Weinstein dengan si agen FBI sampai dia dibunuh. Gates sama sekali gak tahu apa-apa dan gak kenal dengan si agen FBI itu. Lalu untuk meyakinkan Trip, Gates memberikan semua pesan dari orang misterius yang berisi denah bank, kode keamanan, dan rencana perampokan yang didapat. Lalu menukarnya dengan kunci kendaraan agar Gates bisa melarikan diri. Alright, I'm sorry. Tapi dengan bodoh Trip menyerahkan lagi senjatanya pada Macan, membuat Gates balik menodong Trip dan mengingatkan jangan sampai Trip mengacau lagi karena Gates udah muak dan gak segan untuk membunuh. Oh my God! What is that all about? Dari sana Trip kembali berkumpul dengan para sandera memberitahukan hasil temuannya, tapi Trip malah menjadi gelisah karena si penjahat misterius itu pasti ada di tengah-tengah mereka. Kathleen berusaha menenangkan Trip sampai menciumnya. Aduh, tapi bukannya tenang, Trip malah semakin menjadi-jadi karena gak menyangka dicium oleh wanita yang sangat dia sukai. Beberapa saat kemudian Trip bisa lebih tenang, tapi tiba-tiba seorang sandera wanita terjatuh dengan tubuh penuh dengan darah. Seketika Kathleen mengambil kertas dari balik dada wanita itu yang berisi sebuah pesan dan sontak mereka terkejut karena si wanita itu merupakan perwakilan Swiss Bank yang bertugas menyelidiki kejahatan pencucian uang. Trip mencoba mencari petunjuk di balik itu semua hingga Trip menyadari jika pesan yang didapat para perampok dan juga perwakilan Swiss Bank itu serupa, artinya bisa jadi pesan tersebut dikirim oleh orang yang sama. Dengan cepat Trip segera menemui Gates memberitahukan jika semua pesan itu punya ciri khas yang identik, yaitu bersumber dari data digital yang sama, gak lain dan gak bukan dari kriminal paling dicari nomor 1 di dunia. You're all invited here by the same person. The same person, who?
Temuan Trip benar-benar membingungkan semua orang karena siapa sangka para perampok serta perwakilan Swiss Bank yang diketahui menyelidiki kejahatan pencucian uang itu justru sengaja dikumpulkan oleh kriminal yang paling dicari. Trip menduga jika ahli IT dan juga Weinstein telah bekerja sama dengan si kriminal itu meskipun pada akhirnya mereka dibunuh. Gak cuma itu, penjahat tersebut juga adalah orang yang menghabisi wanita perwakilan dari Swiss Bank. Then Drum shot the Swiss miss. Mendengar ini semua membuat Gates malah tambah kesal karena Trip seakan mengacaukan rencana perampokan. Trip berusaha mengingatkan Gates dan para perampok lain jika mereka telah dijebak, tapi Gates gak peduli karena udah terlanjur dan pintu brankas harus diledakkan. Gak lama akhirnya pintu brankas bisa dibuka dan terlihat banyak tumpukan uang yang siap digasak oleh para perampok. Tapi security bank menodongkan senjata, mengancam akan menembak karena di antara mereka pasti ada dalang di balik semua kejahatan ini. Drop us. Gates dan para perampok amatir membawa semua uang yang ada, tapi saat akan melarikan diri, mereka dihadang oleh para pegawai bank karena ingin keluar bareng, takut dihabisi oleh kriminal paling dicari. Trip mengingatkan jika mereka semua akan terjebak dan mungkin aja mati di sini karena si penjahat itu pasti gak akan mengizinkan mereka keluar dengan sangat mudah. Secara mengejutkan semua orang mengarahkan senjata pada Trip karena mungkin aja penjahat itu adalah Trip. Itu membuat Trip sangat ketakutan karena malah dituduh, tapi dengan cerdik Trip menuduh salah satu pegawai bank dan dengan cepat Trip langsung melarikan diri. Suasana menjadi sangat menegangkan karena listrik dalam bank mati dan sontak semua orang yang ada saling baku tembak demi untuk mempertahankan diri masing-masing. Satu persatu dari mereka pun tewas, tapi beruntung listrik menyala lagi. Terlihat Targol terus mencari Trip, tapi gak lama Trip berhasil ketahuan dan langsung dihujani tembakan. Ternyata Trip udah tahu siapa dalang di balik semua kejahatan ini yang ternyata adalah Targol. Trip sengaja mematikan listrik karena sebelumnya Trip menemukan kacamata night vision dan hanya orang yang menyimpannya yang tahu di mana benda tersebut. So fast. Tanpa disadari, Neneng Kathleen muncul dari belakang, menodongkan senjatanya pada Targol karena percaya pada omongan Trip. Seketika para perampok amatir dan pegawai bank lain mengarahkan senjatanya pada Targol karena semua bukti yang ada gak bisa dibantah lagi. Tapi Targol mencoba berunding dan berusaha meyakinkan jika dia bukan penjahat yang dicari. Tapi kemudian... Setelah itu Kathleen dan yang lain meminta Booth dan Macan pergi membawa semua uang hasil perampokan. Lagi pula uang dalam brankas bank udah diasuransikan dan semua perampok handal juga udah tewas. Tentu Booth dan Macan sangat senang karena bisa membawa uang dan hidup mereka akan berubah. Beberapa waktu kemudian, Trip dan yang lain keluar dari bank untuk diberikan pengobatan, diinterogasi, bahkan menjadi artis dadakan karena ditanya banyak wartawan. Sementara itu Kathleen merasa senang karena akhirnya bisa pulang membawa wedding gift kiriman dari teman dan pegawai bank. Saat Kathleen akan pergi, sontak dia kaget karena Trip udah ada dalam mobilnya dan langsung mengambil kado. Ternyata kotak kado tersebut hanya pengalihan karena telah diisi penuh uang yang diam-diam Kathleen ambil dari berangkas. There are actually 3. Pretty solid plan. Sebenarnya Trip udah curiga dengan gerak-gerik Kathleen dan Trip udah tahu Kathleen mengambil uang itu saat listrik di bank mati. Dari situ kita mendapatkan fakta jika Kathleen adalah penjahat nomor 3 paling dicari yang tadi pernah Gates tunjukkan. Wah, plot twist sekali. Trip sangat kagum dengan kejeniusan Kathleen karena polisi gak akan curiga apalagi sampai membuka kotak hadiah. Meskipun yang dilakukan Kathleen adalah kejahatan, tapi Trip gak akan tega melaporkannya pada polisi karena tentu Trip udah jatuh cinta pada Kathleen. Kathleen pun menerima cinta Trip dan memilih hidup bersama sambil menikmati uang hasil perampokan itu. Dan akhirnya film ini pun tamat.
Nah, jadi siapa yang beruntung? Ya trip lah, udah dapat cewek, dapat duit pula. Ahiu, oke lah, karena saya belum ngopi, maka langsung aja ya. Oke lah bradku. Makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy dan see you next time. Bye-bye.